Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk mengkaji hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, ya, Kitabul Jami', dan ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara bukti cinta kita kepada Nabi SAW adalah senantiasa gemar membaca dan mempelajari ucapan-ucapan beliau. Kalau orang jatuh cinta ya sama istrinya, ya maka chat-chat istrinya akan dia baca berulang-ulang. Yang namanya jatuh cinta. Begitu juga kalau kita cinta kepada Nabi SAW, kita tidak akan bosan untuk membaca ucapan-ucapan indah dari beliau. Dan alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan sebuah bab yang sangat panjang dari 6 bab yang ada dalam Kitabul Jami', yaitu bab akhlak-akhlak yang tercela, ya, yang kita sudah tiba ke hadis yang ke-35, selesai masuk ke 36, dan hadis ini, ya, kitab ini, bab ini memiliki 37 hadis. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita akan khatam, ya, dari kitab bab yang ke-4, meskipun ada 2 bab lagi, ya. Kita tiba di hadis yang ke-36, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Anas, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, khadibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu pelayan Nabi SAW, putra dari Ummu Sulaim Rumaisa, ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala kafaratun man iktabtahu an tastaghfirallah, rawahul Haris ibnu Abi Usamah bisanadin dhaif. Dari Nabi SAW beliau bersabda, kafarat atau denda, ya, bagi orang yang telah engkau gibahi, engkau gosipi, engkau gunjingi. Ya, gimana kalau kita pengen taubat dari dosa ghibah? Kata Nabi SAW, antastaghfirullah, engkau mendoakan dia, memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Jadi kalau kita misalnya menggibahi seseorang, kita menyesal dengan ucapan tersebut, maka cara kita membalas dosa ghibah kita adalah berdoa sama Allah agar Allah mengampuni kesalahan orang yang kita ghibahi, agar Allah menghapuskan dosa-dosanya, ya, dan Allah menerima ibadah kebaikannya. Ini hadis riwayat Haris ibn Abi Usamah atau Abi Asamah dengan sanad yang lemah, ya, dengan sanad yang lemah. Jadi dalam perawi hadis ini ada orang yang bermasalah sehingga ulama mengatakan hadis ini lemah. Ada kisah unik dari Haris bin Abi Usamah. Sebagian ulama mengkritik Haris bin Abi Usamah ini. Kenapa? Karena beliau ini dikenal meminta upah, ya, dengan beberapa dirham dalam menyampaikan hadis, Pak. Jadi ngisi kajian minta upah, ngisi kajian pasang tarif. Ya, saya mau ngajar ngisi kajian tapi tolong ya saya minta sekian ratus ribu. Ya, dikritik oleh para ulama. Kenapa? Karena tidak boleh, Pak. Seorang dai, seorang pendakwah tidak boleh meminta upah dari dakwahnya. Ini adalah tradisi para nabi. Nabi tidak pernah minta upah dari dakwah yang beliau sampaikan. Para ulama pun demikian. Dan sampai sekarang, ya, tidak boleh seorang dai memasang tarif. Kalau mengundang saya 1 juta. Kalau ngundang saya transportnya 5 juta. Kalau ngundang saya ya 10 juta. Ya, kalau ngundang saya 300 juta. Ya, dan saya minta enggak boleh kurang dari 1.000 atau 10.000 audiens. Masya Allah. Ini dalam Islam terlarang. Akan tetapi kenapa beliau demikian, ya, tapi sebagian ulama memberikan udzur kepada beliau karena Haris bin Abi Usamah ini seorang yang fakir miskin, Pak. Ya, karena seorang ustadz itu identik dengan kezuhudan. Ya, meskipun sah-sah saja seorang ustadz rumahnya mewah,
ya mobilnya mewah sah-sah saja, tapi secara umum seorang ustadz itu tidak kaya harta, ya tapi dia cukup, ya punya mobil cukup, ya atau yang semisalnya. Jadi beliau ini fakir dan banyak anaknya, sehingga sebagian ulama memberikan udzur boleh meminta upah dari dakwah dalam kondisi darurat, ya dalam kondisi darurat. Yang kita bahas Pak, meminta, bukan menerima. Kalau menerima maka nggak masalah. Ustaz, ini ada hadiah uang transport dari pengajian. Oh, jazakallah khairan, terima. Iya, karena meminta dan menerima berbeda. Kalau meminta berarti mengharap, sedangkan menerima belum tentu mengharap. Dan seorang dai haruslah punya izah. Ya, dia tidak boleh meminta. Kalau diberi menerima, kalau enggak jangan nanya. Ya, mohon maaf tadi ini ya enggak dikasih ya, enggak boleh. Oh ya apa Ustaz, lupa Ustaz, lupa. Maka ini tercela. Ya, kalau di Palembang itu ada sebagian kajian yang tidak ada upahnya, itu bagus untuk ngelatih keikhlasan seorang dai. Yang kita bahas adalah dakwah Pak, kajian. Adapun pendidikan, pengajaran, maka boleh seorang meminta upah. Misalnya saya ngajarin kalian baca Al-Quran, Iqra. Ya, dibuka kelas baca Quran bersama Roni Nurismansyah sebulan 50.000, boleh. Dibuka kelas bahasa Arab, ya 3 bulan lancar baca Arab gundul, ya Bismillahirrahmanirrahim. Semua bisa baca Arab gundul Pak, tapi tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh. Kenapa? Kata Nabi, ahakum ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, atau kitabullah. Hal yang boleh, berhak kalian minta upah, kalian terima upah adalah mengajarkan Al-Quran. Sehingga sebagian orang keliru menjadikan mahar Al-Quran sebagai setoran, ya, mahar nikah sebagai setoran Al-Quran. Ini nggak boleh Pak. Ya, saya nikah maharnya surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Sadaqallahul Azim. Cuma Ar-Rahman aja satu ayat. Nggak boleh. Kenapa? Karena hadis para sahabat tersebut itu bukan cuman menyetor, tapi mengajarkan bacaan, makna, tafsir. Jadi seolah-olah buka kelas, belajar baca Ar-Rahman dan mengkaji makna-maknanya. Nah, biaya itulah yang dijadikan mahar, bukan sekedar setoran. Meskipun boleh setoran sebagai syarat pernikahan. Saya mau nikah sama akhi, tapi dengan syarat nanti ketika kita akad, akhi baca surat Ar-Rahman ya. Siap. Tapi ngaco ya akhwat yang cek ini nih, dia baca cuman Iqra 3, minta Ar-Rahman. Nah, ini kurang ajar. Kalau dia hafizah, hafal Quran, bolehlah minta surat Ar-Rahman, ya, atau surat Maryam. Ya, tapi kalau dia baca Quran beda lancar akhwat, nak minta ikhwan yang melamar Ar-Rahman, nah ini kurang pas Pak, kurang pas. Jadi ini diantara sedikit faedah, ya. Jadi tercela ustadz-ustadz selebritis yang memasang tarif dalam berdakwah, itu nggak pernah ada dikenal oleh para ulama. Ya, jadi kita nggak boleh meminta dalam pengajian, tapi dalam pesantren, jadi guru SD, jadi guru ngaji, itu berhak meminta upah karena itu sistemnya adalah pendidikan. Ya, bukan dakwah, upah. Ya, jadi istilahnya seperti belajar kelas fikih muamalah misalnya, atau kelas. Jadi sistemnya pendidikan, bukan cuman taklim seperti ini. Meskipun hadis ini lemah, tapi ulama membahas syarah dari hadis ini, karena hadis ini pun dikritik kandungannya. Enak sekali Pak gibahin orang, cukup mintakan ampun. Gibahin fulan, sudahlah, astagfirullahalazim, ya Allah ampunilah beliau, selesai. Ribahin lagi, udah taubat, minta ampun kepada Allah untuk dirinya. Sehingga para ulama terbagi menjadi 3 pendapat tentang bagaimana cara taubat dari dosa ghibah. Yang pernah kita sebelumnya singgung juga Pak tentang ghibah dosa besar, ya. Kemudian dalil-dalil haramnya ghibah, kemudian kiat-kiat terhindar dari ghibah dan bahayanya ghibah, ya. Itu ngeri banget. Maka cara bertobat, kata para ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama, ini pendapat mayoritas.
Jumhur para ulama mengaminkan hadis ini. Jadi gimana cara taubat dari dosa ghibah? Cukup doakan dia. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, Ibnu Shalah dan sebagian ulama-ulama yang lainnya. Kata beliau, enggak perlu minta maaf langsung kepada yang kita gibahi. Cukup dengan berbuat baik, kita puji dia, kita ralat ucapan-ucapan kita terdahulu di tempat-tempat kita gibahin dia, kita doakan dia, kita minta sama Allah ampuni dia. Itu sudah cukup kata jumhur para ulama. Kenapa? Karena khawatir kalau kita minta maaf secara langsung kepada orang yang digibahi, terjadi mafsadat yang lebih besar, keburukan yang lebih besar. Jadi berantem, jadi marah, jadi bermusuhan, jadi silaturahminya terputus, persaudaraan renggang, temenannya lo gueen, udah. Ini mafsadat. Yang dulunya teman baik, gara-gara maaf ya kemarin aku gibahin, engkau gibahin saya, nggak nyangka ya, saya kecewa sama kamu, lah lo gueen. Ya kalau zaman dulu tiup kelingking kok. Ya akhirnya apa? Putus silaturahmi. Nggak kajian lagi. Kenapa? Karena yang gibahinya tuh suka ngaji. Akhirnya apa? Terhalangi dari banyak kebaikan. Ya, muncul permusuhan, rusaklah ukhuwah, rusaklah persaudaraan, pertemanan, silaturahmi, ya, persahabatan, cinta, kasih sayang jadi rusak gara-gara minta maaf langsung kepada orang yang gibahi. Ini pendapat yang pertama. Mereka berdalil dengan doa Nabi SAW dalam hadis Muslim. Kata beliau, fa'ayul mu'minin azaituhu syatamtuhu la'antuhu jadaltuhu faj'alha lahu salatan wa zakatan wa qurbatan tuqarribuhu biha ilaika yaumal qiyamah. Ya Allah, mukmin mana saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya cela, yang pernah saya zolimi, yang pernah saya gibahi, tolong ya Allah, jadikanlah sholat dia, ibadah dia, ya, puasa dia, sedekah dia itu menghapuskan dosa-dosanya. Jadikanlah kebaikan untuk dirinya, mendekatkan ya dirinya kepada Engkau ya Allah pada hari kiamat. Artinya Nabi cukup mendoakan orang yang pernah beliau zolimi, seolah-olah enggak harus minta maaf. Ini pendapat yang pertama yang kebanyakan kita suka, Pak ya. Pendapat yang kedua, sebagian ulama seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Qurtubi, beliau membantah pendapat jumhur. Kalau jumhur mengatakan cukup dengan doakan, pendapat yang kedua enggak, harus minta maaf langsung ke orang yang kita gibahi. Karena ghibah adalah kezoliman sesama manusia, harus minta dihalalkan, dimaafkan. Karena namanya hak sesama manusia itu harus ditunaikan. Ya, nggak bisa gugur hanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencuri misalnya, kita mencuri ya misalnya buku teman kita tobat maka harus dikembalikan. Kenapa? Karena sesama manusia. Kita gibahin teman kita tobat, kita harus minta dihalalkan, dimaafkan. Maaf ya, kemarin saya khilaf gibahin kamu di hadapan teman-teman, saya bilang kamu itu gendut dan seterusnya. Kita harus minta maaf. Mereka berdasarkan dengan sebuah hadis yang pernah kita bahas sebelumnya, man kana lahu madlamatun li akhihi min 'irdi aw syai'. Kata Nabi, barang siapa yang pernah zalim sama saudaranya, ya, baik menzolimi kehormatannya dengan mencela, dengan menggibahinya, atau hartanya atau yang semisalnya, falyatahalalhu minhul yaum, maka minta halallah kepada dirinya sekarang, mumpung masih hidup, mumpung si dia masih hidup, minta halalkan sekarang. Kenapa? Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum ada sebuah hari yang datang yang tidak berlaku lagi emas dan perak, dinar dan dirham. Di hari kiamat bayarannya dengan pahala. Kau dulu bilang kau gendut ya sama teman-teman, ini bayar, oh ini berikan pahala. Ya, sehingga ini pendapat yang kedua yang harus kita waspadai, Pak. Dan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mana? Satu atau dua, Pak? Yang udah pernah belajar apa? Yang ketiga. Yang
3, menggabungkan kedua pendapat yang pertama dan yang kedua, merinci yang pernah kita bahas sebelumnya. Lihat apakah yang digibahi tahu atau belum tahu. Kalau yang sudah kita gibahi tahu kalau kita gibahin dia, udah sampai ke dia beritanya, kita wajib minta maaf secara langsung. Ya, wajib minta maaf secara langsung karena dia udah tahu. Afwan akhi, kemarin saya bilang kamu itu ya makannya rakus. Ya, meskipun benar saya khilaf, ya saya menyesal bilang seperti itu, saya minta maaf ya. Saya traktir kamu lah makan, belah kamu sepuasnya, nambah 2 piring nggak masalah. Oh iya, saya maafkan 3 piring tapi oke. Artinya harus minta maaf langsung kalau gibah kita udah didengar si dia, udah sampai ke dia. Ini kalau si yang digibahi udah tahu. Nah kalau belum tahu, kita bagi jadi 2 kondisi. Kalau seandainya kita minta maaf langsung, dia khair-khair aja, dia teman CS kita, sahabat kita, tidak apa-apa lah. Kalau kita, akhi minta maaf ya aku gibahin kamu, tidak apa-apa lah, aku juga sering gibahin kamu. Misalnya sama baik, ya, maka kita harus wajib minta maaf langsung. Kalau sekiranya kalau kita ngaku di hadapan dirinya, dia terima, dia maafin kita, dia nggak ngajak berantem, nggak ngajak ribut, dia fine-fine aja, maka kita wajib ngomong langsung kepada dirinya untuk minta dihalalkan, minta dimaafkan. Tapi kalau kondisi sebaliknya, ini kondisi yang kedua. Kalau ternyata kita jujur, kita ngaku, malah berantem, ribut, musuhan, lo gua bahkan bisa dipidana, dibawa ke kantor polisi misalnya, ya maka ini sebuah mafsadat yang besar, yang cukuplah kita dengan istighfar tadi. Ya Allah, dia itu serem nian, kalau tahu gibahinya mati gitu. Cukuplah kita minta kepada Allah ampunan, ya Allah ampunilah dia. Kita puji dia, sebut kebaikan dirinya di tempat kita suka gibahin dia. Misalnya ada grup yang pernah kita gibahin dia di situ, kita puji dia di situ. Ya Insya Allah, kemarin Nabi bilang si fulan tuh pelit ya, ternyata enggak, ternyata kemarin aku ditraktir dia Masya Allah dermawan sekali orangnya, saya salah menilainya. Jadi dikoreksi Pak, ya ucapan yang pernah kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Sehingga hadis ini bisa benar bisa salah, tergantung peletakan kondisinya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini yaitu dosa, tobat dari dosa ghibah cukup minta ampun kalau orangnya udah tiada. Apa kabar teman kita yang itu? Oh sudah meninggal dia seminggu lalu. Subhanallah, innalillah. Saya dulu sering gibahin dia, ya Allah ampunin dia ya Allah. Itu ya, kapan? Ketika orangnya sudah meninggal. Tobat dari dosa ghibah dengan cara mintakan ampunan kepada dirinya, ya, untuk dirinya, kepada Allah untuk dirinya. Atau orangnya udah nggak ada. Ya saya pernah gibahin salah satu pelanggan saya. Ya, tapi saya nggak tahu dia tinggal di mana, rumah mana. Ya, saya pengen minta maaf sama dia, ternyata dia nggak ada. Ya Allah ampunilah dia ya Allah. Cukup kita doakan. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis yang ke-36. Dan hadis yang terakhir dalam kitab ini, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling cerdas, yang paling pintar, yang putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang wanita yang tidak punya keturunan Pak, tapi beliau menjadi wanita yang paling mulia ya di antara istri-istri Nabi, meskipun beda pendapat sama Khadijah, ya mana yang lebih afdol. Ini dalil bahwasanya seseorang itu tidak tercela dengan sesuatu yang belum dia dapati, karena anak keturunan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana seorang Maryam tidak punya suami jadi wanita yang mulia. Ternyata kemuliaan seorang tidak dihitung dari istri dia, dari suami dia, dari anak-anak dia, dari harta-harta dia, tapi dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang punya keturunan gagal didik menjadi anak yang baik. Betapa banyak orang yang punya harta tapi gagal memaksimalkan harta itu untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pujilah keterbatasan kita selama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita dekat sama Allah, ya duduk di pengajian setiap saat,
ya sering beribadah kepada Allah, jadi orang yang berakhlak mulia. Meskipun kita tidak berharta, tidak berketurunan, tidak memiliki jabatan, tidak dipandang status sosial bagi masyarakat kita, itu sudah luar biasa indah. Ya bahagia. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak punya keturunan. Ya, tapi beliau tidak pernah menyerah. Ya, karena pintu kebaikan itu selalu terbuka tidak hanya dari mendidik anak, tapi juga bisa dengan bersabar sebelum diberikan keturunan. Dan jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala stop, Pak. Ya, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun dia berdoa minta keturunan, ya, dan ketika itu Allah ijabah doa mereka. Begitu juga yang belum nikah misalnya, ya, begitu juga yang belum menikah. Tugas kita hanya berusaha dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bercerita qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ke-37 ini, abghadur rijali ilallah, manusia yang paling Allah benci. Jadi Allah punya sifat benci, tapi benci Allah ini benci yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak kita. Kalau kita benci zalim, kita benci hasad, kita benci ngomong enggak baik. Ya, tapi Allah punya sifat benci tapi sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling Allah benci siapa? Al-aladul khasim. Itu orang yang sering bermusuhan. Orang yang kerjain musuhin orang semua. Semua orang adalah my enemy, musuh saya. Ngajak ribut sama A, tetangga A diajak ribut, tetangga B diajak ribut, ikhwan A diajak ribut, hobi ngajak ribut, hobi bermusuhan. Ini orang yang paling Allah benci, kata Nabi SAW. Al-Khasim, dan hobi menantang, mendebat, hobi bantah-bantahan, debat di Facebook, debat di media sosial. Ya, debat dari satu grup ke grup yang lain, terus debat. Ya, pokoknya kalau mau duduk di warung kopi debat itu, cari bahan untuk diperdebatkan. Ini adalah orang yang Allah benci, Pak. Ya, dan sudah kita bahas sebelumnya tentang pembahasan ya kebencian, ya persaudaraan lawannya. Ya, bahasanya Islam itu suka dengan persaudaraan, benci dengan permusuhan, dan suka bermusuhan adalah akhlak tercela, Pak. Jangan cari musuh. Tapi kalau ketemu musuh jangan mundur. Ya. Musuh kita ya adalah orang-orang kafir harbi tentu saja. Ya, bukan musuh teman-teman seperti ini. Jangan Pak musuhan sama teman-teman ikhwan-ikhwan, ya. Kalaupun ada kesalahan ya sudah. Jangan anggap musuh, anggap aja orang yang salah gitu. Ya, beda kalau musuh itu kita cari cara agar dia jatuh, itu kan musuh. Ya, agar dia kalah, agar dia KO dan seterusnya. Tapi kita jadikan dia sebagai orang yang teman kita yang salah. Teman kita yang kurang. Kata para ulama, siapa yang mencari teman tanpa aib, tanpa kekurangan, tanpa kesalahan, dia akan hidup tanpa teman. Kalau cari pasangan yang tidak ada kekurangan, siap-siap jomblo selama-lamanya. Ya. Jadi penting untuk menjauhi sikap suka bermusuhan dengan orang, ngajak musuhan dan seterusnya. Ini sifat orang munafik, kata Allah dalam Al-Baqarah 204, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sebagian orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Nabi itu takjub, membuat Nabi itu kagum orasinya, gaya bicaranya, tutur katanya manis, indah, lembut. Seolah-olah mereka tuh jujur, seolah-olah mereka tuh tulus dalam keimanan mereka. Ini orang-orang munafik. Pinter ngomong, oh, saya beriman, engkau adalah Rasul yang terbaik, engkau, pokoknya manis. Sampai Nabi itu Masya Allah, ucapan dia indah. Tapi kata Allah, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ya, tapi dia bersaksi kepada Allah atas apa yang ada di hatinya. Dia mengingkari keimanan, memusuhi Islam, memusuhi dakwah, memusuhi Nabi di dalam hatinya. Orang-orang munafik yang bermuka dua, di depan lembut, ucapannya bagus, dan ini dalil bahwasanya pinter ngomong itu bukan tanda kebaikan seseorang. Ya, Nabi Musa bukan orang yang jago ngomong, enggak jago berorasi. Ya, bukan orang yang pinter ngomong. Nih ya, Fir'aun orang yang lantang dalam berbicara, fasih dalam berbicara. Ya, kalau dia orasi berapi-api, mungkin orang akan kagum dengan kecerdasan dan ya tutur katanya yang indah. Tapi ternyata Nabi Musa yang berada di atas kebenaran.
Ya. Jadi jangan menilai seorang dari gaya bicaranya, ya, jangan gaya bicaranya, tapi dari apa yang beliau sampaikan, ya, apakah kalau Allah, kalau Rasul, firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada kajian, wah orasinya bagus, tapi kosong dari firman Allah, Pak. Kosong dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun gelarnya profesor, doktor, ya, magister dan seterusnya, kalau dia berorasi, berpidato dengan begitu indah tapi kosong dari dalil, ya, hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak fundamental, yang tidak urgen, ya, tidak mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini bukan berada dalam taufik Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis Tirmidzi, "Kafa bika itsman an la tazala mukhasiman." Cukuplah engkau berdosa kalau kau senantiasa sering memusuhi orang lain. Jadi jangan cari musuh, ya. Jangan berdebat. Yang kedua, jangan berdebat, jangan hobi bantah-bantahan, ya. Karena orang yang suka debat ya, bukan perlu berdebat, suka debat, gemar debat, hobi debat, ini biasanya niatnya udah nggak bagus, Pak. Niatnya bukan mencari kebenaran tapi pembenaran. Mencari sensasi kemenangan, mencari rasa jumawa, rasa senang mengalahkan orang KO. Ya, saya juga mantan soalnya dulu, Pak. Ya, kalau ketika lawan itu, ketika debat di Facebook dulu, ketika saya kuliah awal-awal itu, ketika orang nggak bisa ngedebat itu, wah rasanya, wah mantap, oh iya. Tapi ketika ternyata dia yang benar, kita yang kalah atau salah, keliru, kita tuh nggak mau ngakui kesalahan. Kita ngeles, pokoknya kayak gini, pokoknya kayak gini. Artinya orang yang banyak debat, ya, terutama di media sosial zaman now dengan komen-komen, head comment dan semisalnya, ini hanyalah menampakkan kehebatan diri. Berusaha menampakkan kesalahan orang lain, ya, kekalahan lawan debatnya, sehingga dia jadi ngeyel, ngotot. Pokoknya saya harus benar. Argumen saya harus saya pertahankan. Pendapat saya harus saya, ya, pertahankan. Nggak mau ngalah, nggak mau kalah, ya, nggak mau ngakui kesalahan padahal kita emang salah. Sehingga apa? Sehingga banyak terjerumus ke dalam kesalahan, ya, dosa. Akhirnya dia sombong, dia merendahkan orang lain, tidak mau ngakui kebenaran dari orang lain. Akhirnya dia emosi, bercaci maki, kata kasar, kata jorok, gara-gara suka bantah-bantahan. Karena kalau orang udah bantah-bantahan, ujungnya fisik main, Pak. Ya, kalau enggak ini verbal yang jelek, ngejek, caci maki, atau fisik, ribut. Karena telah Islam melarang yang namanya perdebatan meskipun benar. Ini debat yang kita bahas tadi, ya. Kata Nabi, ana zaimun, ya, bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqan. Aku jamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan debat kusir ala Bizantium meskipun dia benar. Contoh debat-debat misalnya sama teman di kantor tentang kita dibilang kita ini nggak cinta Nabi dan seterusnya, debat, tinggalin aja udah, nggak cari pembenaran. Kita dituduh orang ekstremis, nggak cinta NKRI, nggak benar. Ya, justru kita adalah orang yang paling taat dengan pemerintah. Ya, orang yang sami'na wa ata'na dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya, kita dilarang mencela-cela pemerintah di podium-podium. Bagaimana mungkin kita, ya, tidak cinta dengan NKRI dan semisalnya. Justru di antara wujud cinta kita kepada Indonesia, kita berusaha mewujudkan nilai-nilai Islam secara paripurna di Indonesia. Kita pengen negeri ini menjadi negeri, ya, yang Islam tegak di sana, ya, secara menyeluruh. Selanjutnya bahkan dalam haji pun dilarang kita berdebat. Kata Allah, faman farada fihinnal hajja fala rafas wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh suka debat-debat di dalam haji, karena dalam safar, dalam haji biasanya orang kalau udah safar itu, Pak, ya, suka debat. Ya, jamak takdim, jamak takhir. Kita harus makan ini dulu, makan itu dulu. Kita harus berhenti istirahat di sana. Ini masjidnya itu. Sehingga ditunjuk yang namanya pemimpin, Pak. Tolong, ini di antara sunnah yang terlupakan, harus mengangkat pemimpin. Kalau safar lebih dari 2 orang, 3 orang, angkat 1. Ya, kalau misalnya pergi ke Linggau, ya, kajian misalnya sama ustadz, ya, 5 orang, harus ada pemimpin satunya. Ya, siapa pemimpinnya nih? Fulan, ya sudah fulan.
Ya, nanti gimana? Kira-kira kita nanti jamaah di mana ya? Sholat di mana? Ya, saya usul di sini, saya usul di sini. Kata pemimpinnya mana? Kita di situ aja, di situ. Ya, kita taati. Ingat, taat kepada pemimpin itu bukan dalam hal-hal yang kita suka, itu mah biasa. Ya, kamu harus taat ya, kita akan bagi-bagi sembako gratis. Iya, kami taat. Semua orang taat. Tapi ketaatan diuji dalam hal-hal yang tidak kita suka. Itu ujian. Padahal kita tuh pengen jamaah takdim biar nanti bisa langsung istirahat. Tapi pemimpin bilang jamaah takhir. Disitulah ujian mentaati pemerintah, pemimpin kita dalam skala kecil. Ya, suami bilang tolong bikinin kopi, sedangkan kita sedang capek habis nyuci. Ya, pengen rebahan, baru main HP, baru pengen nonton drama Korea, dibilang suaminya kopi dulu. Tapi disitulah ujian. Kalau kamu harus taat, kita jalan-jalan ke mall, shopping, wah itu taat semua perempuan, Pak. Ya, jadi ketaatan diuji dalam hal-hal yang tidak kita sukai. Wallahu taala. Kenapa sebagian orang suka debat, ngeyel, ngotot, nggak mau kalah? Karena mereka menilai, mengakui kekalahan, kesalahan, menghormati lawan debat, menganggap dia benar adalah kehinaan. Ya, jadi ketika saya bilang saya salah, saya kalah, kamu benar, kamu memang benar argumenmu, saya yang salah, itu katanya kehinaan, padahal enggak. Justru orang yang ngeyel, ngotot, nggak mau kalah, inilah yang hina. Inilah orang yang dibenci oleh manusia. Ini dah ngomong sama dia itu benar terus sama dia itu. Ada kan kawan-kawan saya ini kan gitu. Inilah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomong sama dia pokoknya ya jelas. Karena dia pengen benar terus. Kalau ngomong sama dia pokoknya nggak boleh dipotong, nggak boleh dibantah, harus sami'na wa ata'na, seolah-olah wahyu ucapan dirinya. Ini nggak benar, Pak, ya. Jadi justru kalau kita mengalah, kita tawadu, kita rendah hati, kita memaafkan, kita mengalah, ini justru nilai tambah kita. Kata Nabi, "Ma naqasat shadaqatun min mal", sedekah tidak mengurangi harta. "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa izza", tidaklah seorang memaafkan atau meminta maaf kecuali Allah akan naikkan kemuliaan dirinya. Artinya, ketika dia kan aku salah, ya aku salah, kau benar, mohon maaf. Ya, iya benar, mohon maaf saya debat kamu, ternyata kamu yang benar. Iya, ternyata saya yang salah, saya ngakui kamu emang benar. Kata Allah, Allah angkat, muliakan dirinya, enggak hina. Ya, justru Allah, masya Allah ya, kagum sama dia berani mengaku salah. Ya, berani mengaku salah, tidak mencari kambing hitam. Kasihan si kambing hitam, dicari-cari. Ya, ini memang kesalahan saya, kealfaan saya sebagai pejabat setempat. Saya mundur diri dari jabatan ini karena saya merasa belum pantas. Masya Allah tuh. Ya, ini gara-gara salah ini nih, salah ini. Misalnya penontonnya ini yang rusuh. Ini salah polisinya nih, salah. Akhirnya cuma nyari salah. Nggak ada yang mau mengalah, mengatakan iya memang saya salah, kami dari panitia salah. Akhirnya apa? Akhirnya hanya berdebat, ujungnya debat terus, nggak ada solusinya. Terkadang kita perlu mengalah untuk menutupi masalah. Seperti Hasan ibn Ali, itu debat, dua kaum muslimin terpecah, kubunya Hasan bin Ali dan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua pemimpin, Pak, kaum muslimin. Ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang khawarij teroris, yang membunuh Ali bin Abi Thalib ketika beliau mau keluar untuk sholat subuh, ya, terpecah kaum muslimin menjadi dua kelompok. Hasan bin Ali yang sebenarnya secara teori beliau itu lebih berhak jadi khalifah dibandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, tapi meskipun ini adalah kesalahan pribadi, tapi beliau mengalah. Beliau mundur dari kekuasaan, beliau berikan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun 41 Hijriah. Pemimpin menjadi satu di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dimulai dengan dinasti Umayyah ketika itu. Ya, nanti muncullah Zana Yazid ibn Abi Sufyan, kemudian muncullah nanti Abdul Malik bin Marwan, kemudian muncullah pemimpin-pemimpin khulafa yang berasal dari Bani Umayyah. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi hendaklah kita jauhi perdebatan, jauhin bantah-bantahan, jauhin permusuhan, karena banyak mudarat sedikit manfaat. Bahkan gara-gara musuhan nyawa menjadi hilang, harta menjadi hilang, perang terjadi, tumpah darah gara-gara musuhan.
termasuk geng-gengan misalnya sebagian ya, adik-adik yang punya geng-geng musuhan nggak usah ya. Ya, jadi ini termasuk juga dalam hadis ini memusuhi syariat, ya, menjelek-jelekkan syariat, membantah-bantah syariat, membantah-bantah hadis. Jangan Pak, ya, kalau kita nggak bisa menerima, diam, ya, jangan kita nyinyir. Wah, masa itu harus cingkrang begitu, ya, masa ya pelihara jenggot, masa pakai cadar kayak hantu, kayak ninja, ya, masa boleh laki-laki istrinya 4. Wah, ini dia menyinyirin syariat. Ini bahaya, masuk dalam sabda Nabi orang yang paling Allah benci, yang membantah firman Allah, sabda Nabi, ya, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum paham, diam. Jangan sampai kita, ya, berbicara hal-hal yang membantah syariat Islam, ya. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan. Dan dengan demikian selesai sudah pengajian kita dari bab yang keempat. Kita punya 6 bab dalam kitab ini. Bab pertama apa Pak? Tentang adab etika. Adab makan, adab tidur, adab minum, adab berbicara, adab salam, adab, ya, menguap, bersin, kita bahas, ya. Kemudian bab yang kedua tentang apa Pak? Masih ingat bab yang kedua? Tentang bir dan silah, kebaikan dan berbakti dan silaturahmi. Berbakti pada orang tua, silaturahmi kepada keluarga pun sudah kita selesaikan. Bab yang ketiga, bab zuhud terhadap dunia, sikap-sikap seorang qanaah. Bab yang keempat, menjauhi akhlak-akhlak tercela, dan ini bab yang paling panjang. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke bab yang kelima, itu bab at-targhib fi makarimil akhlak, motivasi, anjuran untuk berakhlak mulia. Jadi setelah kita meninggalkan akhlak buruk, PR selanjutnya menghiasi diri dengan akhlak baik. Inilah konsep Islam, tasfiyah dan tarbiyah. Mencuci gelas yang kotor dan diisi dengan air yang bersih. Membersihkan hati kita yang kotor dari akhlak tercela, dan sekarang mengisi hati kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Meninggalkan kesyirikan, mengisi dengan tauhid. Meninggalkan kebid'ahan, mengisi dengan sunnah. Meninggalkan kemaksiatan, mengisi dengan ketaatan. Kan itu konsep Islam Pak, ya. Jangan diobok-obok, ya. Maksiat jalan, taat jalan. Tauhid jalan, syirik jalan, ya. Sunnah jalan, bid'ah jalan, gado-gado jadinya. Ya, maka konsep kita tasfiyah dan tarbiyah, pemurnian dan pendidikan. Jadi mulai sekarang 18 hadis ke depan kita akan bahas tentang bagaimana berakhlak yang mulia, PR untuk kita semua. Dan nanti bab yang terakhir, bab yang ke-6, bab doa dan zikir. Belajar tentang memahami kandungan doa, mungkin menghafal sedikit doa dan zikir, dan dengan demikian selesai pengajian kita. Mungkin semoga sebelum Ramadan Pak kita selesai pengajian ini, ya, sebelum Ramadan, ya, kita selesai Ramadan kurang lebih 5 bulan lebih lagi, ya. Kita insyaallah Ramadan sebelum itu selesai, insyaallah kita akan selesaikan kitab ini, ya, dan mungkin kita akan nanti pindah ke kitab yang baru, ya, mungkin wallahu taala alam. Kita masuk bab yang kelima, yaitu bab tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Dan hadis yang pertama dalam kitab ini adalah hadis tentang kejujuran. Jujur, bahasa sekarang jujur li, ya, jujur li. Ya, an Ibni Mas'udin, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, wajib kalian untuk berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kenapa harus jujur? Karena jujur mengantar kita kepada kebaikan, kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan, kebajikan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa may yazalur rajulu yasduqu wa yataharral sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan kalau kita jujur, berusaha jujur, bersungguh-sungguh berusaha jujur, maka kita akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang dengan gelar As-Siddiq. Masya Allah nih gelarnya Abu Bakar As-Siddiq Pak. Ya, orang yang jujur,
orang yang terpercaya, orang yang benar. Ya, kita akan bahas tentang hadis ini ya setelah azan Isya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena di antara tujuan Nabi SAW diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak mulia yang paling dasar dan fundamental prinsipil adalah jujur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Kalau disuruh bersamalah dengan orang-orang yang jujur, maksudnya jadilah orang-orang yang jujur. Karena orang-orang yang jujur akan bersama dengan orang-orang yang jujur. Atau bahasa 119. Terus apa itu jujur, Pak? Lawan dari bohong, itu paling gampang ya. Ya, kalau jujur artinya lawan dari bohong, kalau bohong lawan dari jujur. Itu pengertian yang paling mudah. Tapi yang lengkapnya, jujur itu ketika ucapan dan perbuatan itu sesuai dengan hakikatnya, ya, sesuai dengan kebenarannya. Kamu sudah nikah? Sudah, alhamdulillah, anak 5. Jujur, karena memang demikian hakikatnya. Oh belum, saya masih jomblo. Bohong, karena tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya, dan tadi di antara keutamaan jujur mengantarkan kepada kebaikan dan mengantarkan kepada surga. Jadi jujur ini soal surga dan neraka kita, Pak, ucapannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab yang sering kita dengar setiap khutbah Jumat, ya, dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar, yang jujur. Apa kebaikan, apa manfaat yang kita dapat kalau kita ngomong jujur? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. 2 hal. Allah akan perbaiki diri kalian, amal ibadah kalian Allah akan mudahkan jadi lebih baik. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa kalian ketika kita sedang berkata baik, berkata benar, ya, berkata jujur. Ya, kalau kita ngomong jujur, seharusnya kita mau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jujur, ya Allah, saya jujur, saya emang berdosa, ini emang salah saya, maka Allah akan ampuni dosa dia. Ketika dia benar dalam ucapannya, Allah akan perbaiki amal ibadahnya, ya. Jadi ini diantara hal bagus sekali. Jujur itu berpengaruh kepada amal kebaikan dan dihapuskan dosa kesalahan. Karena itulah jujur mengantarkan kita ke dalam surga. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang bajik, orang-orang yang baik dengan cara jujur tadi, maka dia berada dalam kenikmatan surga. Al-Infitar ayat ke-13. Dan puncaknya, ya, titik tingginya, ya, finalnya manusia akan menjadi levelnya as-siddiq. Kalau kita berusaha jujur, berusaha untuk terus jujur dan jujur, maka kita akan dapat gelar dari Allah. Gelarnya adalah as-siddiq. Dan ini gelar tertinggi manusia setelah level kenabian. Jadi dalam Islam itu ada 4 level manusia yang terbaik. Dalam An-Nisa ayat 69 Allah mengatakan, wa may yuti'illah war rasul, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Dan mereka ada 4 golongan. Yang pertama, minan nabiyyin, para nabi. Dan ini adalah level yang tidak mungkin kita jangkau, Pak. Ya, jangan sampai kita, ya, masuk ke level jadi nabi. Ya, langsung murtad kita kalau kita ngaku nabi. Ya, karena nggak ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi level pertama kita nggak dapat. Ternyata level yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Yang ketiga, wasyuhada, orang yang syahid. Yang terakhir, wasolihin, jadi orang yang soleh. Ini nggak dapat 3 besar, Pak. Padahal untuk mendapatkan level yang keempat ini saja nggak dapat medali.
3 medali perunggu, 2 medali perak, pertama medali emas. Nggak dapat medali, nggak dapat podium, tapi udah susah setengah mati, Pak. Tapi kalau kita jujur, kita langsung melewati level orang soleh, jadi orang yang syuhada di atasnya lagi, yaitu level orang siddiqin. Ya. Dan kata Nabi SAW, at-tajirus saduq al-amin, seorang pedagang ini, pedagang-pedagang nih, pengusaha yang punya 2 sifat. Yang pertama jujur, yang kedua amanah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, bersama level orang-orang baik, bersama Nabi di surga dan orang-orang siddiq dan orang-orang syuhada. Artinya siddiq adalah level tertinggi di bawah level kenabian. Khulafa Rasyidin ada 4. Setelah Nabi seorang Nabi. Setelah beliau Abu Bakar, levelnya siddiq. Di bawah beliau ada Umar, Utsman, Ali. Level ketiganya adalah apa, Pak? Syuhada. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang agama Majusi, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Ketika beliau jadi imam salat subuh dibunuh dengan pisau beracun. Utsman bin Affan dibunuh dikepung dalam rumahnya ketika sedang salat, ketika baca Quran dan sedang puasa Ramadan. Ketika sedang puasa. Dikeroyok oleh orang-orang Khawarij yang menghalalkan darah Utsman, dibunuh beliau di rumahnya sendiri dalam keadaan berpuasa dan baca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib dibunuh Ibnu Muljam, seorang Khawarij, tokoh Khawarij, seorang penghafal Al-Quran, Pak. Tapi dia punya akidah yang menyimpang. Dia menghalalkan darah sepupu Nabi, menantu Nabi Ali bin Abi Thalib. Jadi tiga-tiganya levelnya syuhada. Abu Bakar Siddiq levelnya siddiq. Loh, kok bisa Ustadz setinggi itu dengan cuman ngomong jujur aja? Saya jujur, nggak pernah bohong. Ini saya bilang harganya sekian, ini saya bilang seperti ini. Saya ngomongnya jujur, alhamdulillah nggak pernah bohong. Karena ternyata jujur itu ada levelnya, Pak. Level kita ini masih standar, yaitu jujur dengan ucapan. Itu level kita. Kita hanya jujur dengan ucapan. Level yang lebih tinggi dan ini yang lebih susah, yaitu jujur dengan perbuatan. Ini yang lebih tinggi. Artinya apa? Perbuatan dengan apa yang kita yakini dalam hati harus selaras. Kita tahu ini dosa, maka di antara sikap jujur kita tinggalkan itu dosa. Kita tahu ini kewajiban, kita tahu ini perintah Allah, kita tahu ini diharuskan, maka di antara bentuk kejujuran kita jalankan itu semua. Kenapa? Jujur harus selaras hati dengan perbuatan. Kalau kita tahu rokok itu dilarang, rokok diharamkan, kata Nabi la darar wala dirar, enggak boleh memudaratkan, membahayakan diri sendiri. Kalau semua dokter itu sepakat bahwasanya merokok membunuhmu, artinya merokok membunuh diri. Kita tahu ini diharamkan, tapi kita masih merokok, enggak jujur kita. Kita membohongi hati nurani, enggak punya konsep kejujuran hati, dan ini tantangannya. Siapa yang sudah sampai level sana, Pak? Jadi ucapan kita ini semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma ucapan benarnya, tapi praktek perbuatannya. Kata Allah dalam Muhammad 31, wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan uji ucapan-ucapan kalian. Masya Allah, antum sekarang udah hijrah ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Diuji ucapan kau hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika hijrah, bisnisnya amburadul. Ketika hijrah ternyata dimusuhi oleh teman-temannya. Diuji karena Allah enggak tadi. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku tuh nikah ini ingin ibadah. Diuji nanti. Setelah nikah masih kajian enggak? Setelah nikah masih rajin nggak ibadah? Diuji. Bukan cuma dengan ucapan, tapi dengan perbuatan kita. Ada sebuah kisah yang sangat membuat kita memahami konsep kejujuran hati, Pak. Jadi ada sebuah kisah, seorang Arab Badui, orang dusun, orang desa Arab Badui masuk Islam. Kemudian dia bersama dengan Nabi SAW. Kemudian beliau ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi dalam perang Hunain atau perang Khaybar, pembagian rampasan perang.
Ya, dibagi rampasan perang, antum dapat sekian harta, sekian harta. Nah, Arab Badui ini pun dapat bagian harta. Dapat dia harta. Ini apa? Ya, oh ini Nabi bagiin untuk kamu karena kamu ikut perang. Hah? Dia keheranan, dia ngerasa aneh. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, mohon maaf sebelumnya, ini apa? Ya, ini minuman kayak. Ini harta yang saya bagikan kepadamu, ya. Ya Muhammad, mahaza, apa ini? Qasamun qasamtuhu lak. Oh, ini adalah bagianmu karena kau dapat rampasan harta perang. Kemudian dia mengatakan, ma'ala haza ittaba'tuka. Bukan karena ini ya Rasulullah aku melok kau. Aku masuk Islam tuh bukan gara harta ini. Ini ucapan, Pak. Dia mengatakan, walakinni ittaba'tuka ala an urma hahuna. Tapi aku ikut berperang bersamamu, ikut berjihad bersamamu, bukan ingin dapat harta, tapi aku ingin leherku ditembus dengan anak panah dari sini ke sini. Ucapan. Ya, kemudian ya kata Nabi SAW, kata beliau, fa'amut fa'adkhulal jannah. Aku mati dan aku masuk surga. Itu cita-citaku. Aku berperang itu pengen biar panah menusuk leherku, tembus dari sini ke sini, aku meninggal dan aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengucapkan ucapan yang sangat indah, intasdukillah yastuka. Kalau kau jujur sama Allah, maka Allah akan jujur membenarkan apa yang kau inginkan. Kemudian perang jilid kedua terjadi, quarter kedua. Perang lanjutan, tang ting tung, ya. Kemudian selesai perang, kaum muslimin menang, ya dicari jenazah-jenazah kaum muslimin. Ternyata ada seorang yang mendapatkan syahid dengan luka panah tembus dari sini ke sini. Nabi lihat, huwa, ini yang tadi ya? Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, sadaqallah fasadaqah. Dia udah jujur sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah benar-benar jujur mewujudkan apa yang dia inginkan dengan kejujurannya. Dan kita kadang nggak jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen surga tapi kita nggak jujur. Kita masih males-malesan hadir kajian. Kita masih susah untuk berakhlak mulia. Katanya kita pengen hijrah. Katanya kita menikah ingin menjadi lebih baik. Katanya kita ingin berbisnis agar bisa sedekah. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur enggak? Bukan cuma ngomong. Kalau ngomong insyaallah kita semua jujur, Pak. Tapi soal prinsip ini, prinsip perjuangan kita semua, itulah levelnya paling tinggi tadi. Karena dia jujur sama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pelajari, yang dia ketahui. Kita tahu ini enggak boleh tapi kita masih lakukan. Kita enggak jujur dengan diri kita, kita bohong. Kita tahu ini dosa, ini maksiat, tapi masih kita sendirian tahu ini nggak boleh, tapi ya Allah masih nggak jujur sama diri sendiri. Ya, dan ini PR besar kita, dan inilah pangkal kebahagiaan seorang muslim. Ketika dia jujur, tidak ada topeng yang dia pakai. Ya, antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fa inna sidqa tuma'ninah. Jujur itu adalah ketenangan hati. Mungkin kita nggak bahagia selama ini kita nggak jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu nggak boleh masih kita kerjakan, udah tahu harus tapi masih kita tinggalkan, nggak jujur sama Allah Subhanahu wa taala, masih bohong. Fa inal kadziba ribah, dan kedustaan, kebohongan membawa kegelisahan hati, ya, kegundahan, kegalauan selama ini. Dan ini diantara hal yang harus kita pahami bersama tentang kejujuran hati, Pak. Dan Rasulullah itu adalah orang yang jujur. Abu Sufyan ketika beliau ya diajak dialog oleh Heraklius, raja Kaisar Romawi. Jadi Romawi ya rajanya Kaisar Heraklius dapat surat dari Nabi SAW. Kemudian dia penasaran, ini kok surat hebat banget nih, ya, dari Muhammad Rasulullah kepada Kaisar Raja Romawi. Aslim taslam, masuk Islam kau selamat, ya. Ini enggak tedeng aling-aling, langsung to the point. Masuk Islam kau selamat. Kalau enggak, ya, maka kau bayar jizyah, ya, atau kita perangi, gitu. Ya, dan dengan nama Allah kepada orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dia penasaran, ini siapa yang kira-kira informan yang tahu tentang berita orang ini. Dicari ketika itu kebetulan qadarullah pas Abu Sufyan sedang di Syam, sedang di dekat kekuasaannya Romawi. Dipanggil, siapa di antara kalian? Orang-orang Arab ya, dari Mekah Madinah ya. Iya nih dari Mekah. Ya kalian tahu nggak dengan Muhammad? Iya tahu. Siapa yang paling dekat nasabnya? Abu Sufyan. Tadi situ. Dialog Abu Sufyan. Di antara gimana tuh ciri-ciri si Muhammad ini, apa yang dia perintahkan, apa yang dia dakwahkan? Kata Abu Sufyan, ya'muruna bis-sholati was-sidqi. Nah Rasulullah SAW si Muhammad itu mengajak ya sahabat-sahabatnya untuk mendirikan sholat kepada Tuhannya dan untuk berlaku berkata jujur. Jadi jujur adalah sebuah bagian yang besar dalam dakwah Nabi SAW. Kenapa enggak besar? Balasannya surga, Pak. Ya balasannya surga. Wallahu taala a'lam. Bahkan saking mulianya jujur, bahkan wajib meskipun saat bercanda kita harus bercanda dengan kejujuran ya. Mungkin demikian pengajian kita pada malam hari ini ya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Semoga kita bisa bertobat dari dosa ghibah, ya jauh dari sikap suka bermusuhan, suka mendebat, suka membantah, dan senantiasa berkata jujur dan bersikap jujur ya. Ya Allah Ta'ala, berat sekali masalah bersikap jujur. Jujur ini berarti harus sama antara yang di hati dengan yang di luar. Ini kadang nggak sama hati kita, Pak, ya dengan apa yang kita tampak. Ya tampakkan seolah kebaikan tapi hati kita isinya keburukan. Ini diantara tanda-tanda kita masih belum jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah sudah jujur semua ya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ya hadis-hadis selanjutnya, yaitu hadis tentang etika di jalan atau hak-hak jalan ya, yang pernah mungkin kita singgung juga beberapa saat sebelum ketika kajian adab tentang hak-hak jalan ya, tentang prasangka sudah kita bahas juga, dan tentang belajar ilmu agama Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Demikian, mungkin ada pertanyaan ya. Oh ya silakan, ada pertanyaan ya. Iya. Mencukur rambut. Iya. Bagus pertanyaannya. Ustadz, kalau istri saya, bukan kita lahiran ya, istri ya. Kalau istri lahiran ya, kemudian alhamdulillah Allah mudahkan, terus apa hukum mencukur rambut sang anak? Jawabannya adalah itu hal yang disunnahkan ya, disunnahkan bagi kita untuk mencukur ya, dan menimbang berat cukuran rambut anak kita, dan bersedekah dengan perak ya, bukan dengan emas, Pak, dengan perak. Jadi nggak banyak, mungkin 100.000 udah lebih banyak ya, lebih banyak. Misalnya kita cukur ya, dan alhamdulillah sekarang sudah ada ini ya, cukur rambut bayi ya, ada alatnya Allah alam ya. Atau biasanya di tempat-tempat yang memang sudah biasa mencukur rambut-rambut bayi ya, biasanya dia punya alat khusus ya, tidak seperti pencukur habis umroh. Cenaknya baik ya, ayo udah ini ya, udah cepat-cepat baik dah zat ya, palak lagi ya, itu sampai kadang berdarah, toka-toka gitu ya. Maka harus cari-cari dulu kalau pengen umroh, cari tempat yang bagus cukurnya. Kadang ada yang asal-asalan ya, asalan. Jadi beret semua nanti di sini ya. Nah, terus kita sedekah dengan perak, Pak. Ada yang bilang emas tapi lebih tepat perak. Kalau emas nggak masalah, lebih bagus ya, tapi minimal perak. Tapi itu tadi sunnah, tidak diharuskan. Kalau seandainya dia meninggalkan maka nggak masalah, Pak ya. Dan disunahkan tanggal 7 di hari yang ke-7, meskipun yang lebih tepat nggak hari ke-7 nggak masalah, itu yang lebih afdol. Sama kayak akikah tuh afdalnya hari ke-7. Tapi kalau nggak bisa nggak masalah, sebulan kemudian, setengah tahun kemudian, nggak masalah ya. Allah Ta'ala a'lam. Semoga bisa dipahami ya, dan semoga yang sedang menunggu kelahiran buah hati Allah mudahkan ya, amin rabbal alamin. Ada lagi pertanyaan, Pak? Ya silakan, Pak. Masalah kejujuran tadi kan,
Iya. Ada nggak istilah bohong tapi untuk kebaikan? Masya Allah. Iya. Bagus pertanyaannya ya. Ada nggak istilah bohong untuk kebaikan? Iya. Ada bohong yang diperbolehkan dalam Islam dalam 3 hal. Yang pertama dalam perang. Ya, jadi boleh bohong dalam perang. Sebagaimana orang yang udah masuk Islam ngaku-ngaku masih musyrik, Pak, masih kafir, untuk mengadu domba barisan orang-orang kafir. Ini diperbolehkan, ya, penyusup bahasa kita. Ini kan bohong. Ya, dia mengaku masih orang kafir padahal udah masuk Islam untuk menghancurkan barisan Islam dari dalam, sebagaimana kisah dalam perang Khandaq, perang Ahzab. Ini diperbolehkan yang pertama. Yang kedua, dalam mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan. Ini boleh benar-benar pure bohong. Yang ketiga, dalam romantisme rumah tangga, pernah kita bahas kemarin, ya. Muji istri, engkau adalah wanita yang paling cantik yang pernah kutemui. Bohong, ya. Banyak wanita yang lebih cantik di luar sana, cuma dia tadi bohong untuk romantisme rumah tangga. Ini bohong yang diperbolehkan. Adapun sisanya para ulama mengatakan itu bukan bohong tapi tauriyah, Pak. Tauriyah itu artinya main kata. Sebagaimana kisah Ibrahim alaihissalam ketika beliau masuk ke Mesir, ya, kemudian sang raja itu kalau lihat perempuan yang cantik dan dia adalah seorang istri, maka dia akan siksa suaminya agar sang istri tadi mau melayani nafsu sang raja. Sehingga ketika ditanya Ibrahim, ini siapa? Ya, dia bilang ini saudariku, bukan istriku. Kalau istriku habis Ibrahim alaihissalam, ini saudariku. Ya, tapi ini demi kebaikan tadi. Artinya demi kebaikan, menghindari kezoliman, Pak. Bohong menghindari kezoliman. Maka diperbolehkan menghindari kezoliman. Sebagaimana ketika Nabi hijrah kan, ya, Nabi hijrah, ada orang nanya, ini siapa nih? Abu Bakar tanya, ini siapa nih? Siapa kamu ini? Dia adalah penunjuk jalanku. Maksudnya penunjuk jalan menuju surga, bukan penunjuk jalan jalan menuju Madinah, enggak. Ya, karena orang enggak tahu wajah Muhammad kan, dulu enggak ada video, soalnya enggak di YouTube. Ya, jadi orang enggak tahu nih Muhammad, bukan. Tanya, ini siapa nih? Oh, ini penunjuk jalan, kata Abu Bakar Siddiq. Ini bermain kata untuk menghindari kezoliman. Ya, ini maksud bohong untuk kebaikan itu menghindari dari kezoliman. Yang enggak boleh bohong atau main kata untuk menzalimi orang. Kita punya utang, ya, dan sudah jatuh tempo. Ketika ditagih, ada uang nggak? Aduh, nggak ada uang nih. Maksudnya di sini nggak ada uang, ya, di main kata. Di kantong nggak ada uang, tapi di rekening banyak, di GoPay banyak, misalnya di Dana banyak, ya. Ini nggak boleh. Jadi itu yang dimaksud berbohong demi kebaikan adalah bermain kata untuk terhindar dari kezaliman. Ya, seperti kita mau ditegui preman di tengah jalan, nih ada duit dak? Woi katik kak, duit kak, nah dak katik nian kak, maksudnya dikatik di kantong, ya, tapi di dalam tas ada dan seterusnya. Ya, itu namanya main kata untuk kebaikan, menghindari dari kezaliman. Ya, semoga bisa dipahami, Pak, ya. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas sedikit lagi tentang kedustaan, ya, karena pernah kita ulang berkali-kali tentang masalah kebohongan dan kedustaan. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.